Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Prima Arfantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI. Pemirsa, program Bincang Sehat bersama IDI ini merupakan salah satu program acara terbaru di Jember 1 TV yang mana nantinya akan memberikan informasi kepada Anda semua terkait kesehatan dan juga berbagai macam penyakit yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah bergabung di IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Dan pada saat ini pemirsa, saya sudah kedatangan tamu di studio Jember 1 TV. Beliau adalah dokter umum yang sehari-harinya praktek atau dinas di Klinik Bakti Pratama Mayang. Beliau adalah Dr. Irawan Hartanto. Langsung saja kita sapa pemirsa. Halo dokter, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Halo Mbak Prima, waalaikumsalam. Makin sehat ya dokter. Alhamdulillah. Kesibukannya gimana ini dok? Di sela-sela pandemi COVID-19 masih tetap melayani berbagai macam pasien yang datang ya dokter ya? Tentunya. Baik, pemirsa, tema dialog kita pada hari ini adalah kenali penyakit skabies. Seperti yang kita tahu, penyakit skabies atau yang biasa dikenal dengan penyakit kudis merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh kutu atau tungau bernama Sarcoptes scabiei yang dapat menginfeksi penderita dari berbagai usia dan juga kalangan. Jadi penyakit skabies atau kudis ini dapat menginfeksi bagian kulit manapun, namun paling umum terjadi di sela-sela jari tangan, kaki, pergelangan tangan, lipat lutut, siku, ketiak, dan lain sebagainya. Untuk mengenali penyakit tersebut, juga bagaimana cara mengobati dan pencegahannya, langsung saja dijelaskan oleh pakar atau ahlinya, Dr. Irawan. Monggo, dokter. Ya, terima kasih Mbak Prima. Iya. Yang disampaikan Mbak Prima tadi sudah betul semua. Betul, tapi secara singkat ya, dokter. Betul. Iya. Jadi penyakit skabies atau kudis ini memang kalau di Jember ini masih banyak sekali. Masih banyak sekali kita menerima pasien kudis ini sangat banyak sekali. Artinya ini harus diatasi. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya penyakit dari skabies ini memang penyebabnya bukan alergi ya. Ini karena tungau. Kutu kulit atau kutu gimana itu dokter? Ya, ini kutu yang sejenis yang khusus untuk menyerang manusia. Kalau yang di manusia ada, yang di hewan ada. Tapi kalau di rambut kan juga ada dokter, kutu rambut. Itu beda ya dokter ya. Ya, kemudian kalau untuk penyakit skabies atau kudis sendiri itu cara penularannya gimana dokter? Seperti tadi dijelaskan juga bahwasanya penyakit ini diserang penyerangannya ke berbagai usia ya dok. Betul, ya. Betul. Itu bagaimana dok? Betul. Untuk penularannya ini semua usia bisa terkena infeksi dari skabies ini. Nggak pandang bulu dari status sosial juga. Jadi penularannya secara garis besarnya ada dua, Mbak Prima. Ada dua, apa saja itu dokter? Secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu melalui kontak kulit penderita dengan penderita. Yang tidak langsung melalui seperti alat mandi, handuk, spray, sofa, seperti itu. Bekas seseorang yang sudah terinfeksi penyakit tersebut ya dok. Sehingga kutunya hinggap mungkin di handuk terus dipakai dengan yang satu keluarga atau satu tempat tinggal dengan penderita itu. Baik, kalau untuk penularannya sendiri itu tadi dokter, apakah dilihat dari hal-hal tersebut? Selain itu ada lagi mungkin kalau untuk saat ini kan COVID bisa menular dari liur dan juga lain sebagainya, droplet. Nah kalau untuk skabies sendiri bagaimana dok? Kalau skabies ini kan kutu memang yang kasat mata. Ya itu tadi penularannya memang enggak secara droplet, ini memang sentuhan kulit atau melalui perantara tadi yang tidak langsung tadi melalui handuk, sofa, seperti itu Mbak Prima. Tidak harus bersentuhan langsung dengan lukanya dok? Atau? Iya betul harus. Lukanya ya dok? Iya nularnya itu karena memang skabies itu ada kayak ada cairannya itu yang keluar bening, nanti kalau bersentuhan dengan itu
bisa menularkan. Langsung cepat menular gitu, dokter. Nah, itu mungkin seperti halnya tanda atau gejala ketika seseorang itu tertular penyakit kudis atau skabies itu gimana, dok? Tanda-tandanya. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya. Jadi memang ada ciri khasnya sendiri kalau skabies ini, Mbak Dima ya. Ciri khas dari gejala ini yang pertama itu rasa gatalnya. Rasa gatal. Iya, ini memang gatal banget ini. Tapi gatalnya itu terutama malam hari. Malam hari itu terasa semakin gatal sampai biasanya tidur sampai kebangun kayak gitu. Itu nanti ada pemeriksaan lagi, kita lihat, biasanya kita lihat dari jenis ininya, ruamnya itu seperti apa. Nanti ada kayak di situ ada kayak lubangnya itu, lubang untuk si Sarcoptes KB ini tadi. Biasanya untuk bertelur dia menggali lubang terowongan itu pada malam hari. Tuh. Jadi reaksinya itu langsung ya, dok, malam harinya ya, dokter, merasa gatal seperti itu. Jadi gini, kita misalkan kontak penularannya secara kulit ke kulit misalkan, ini nggak langsung ada reaksi enggak. Ini sekitar 2 sampai 6 minggu baru ini baru ada terjadi reaksi, penularan. ada sampai ada ruamnya. Itu bentuknya seperti apa, dokter? Pada awal ketika seseorang itu tertular penyakit kudis, dok, seperti jerawat atau mungkin bagaimana, dok, bentuknya? Kalau mungkin orang awam mungkin dia lihat seperti jerawat itu memang seperti jerawat itu nanti bertambah begitu. Muncul seperti nanah juga ya, dokter ya? Ya, karena memang ciri khasnya gatalnya itu tadi. Kalau gatal biasanya kita nggak bisa nahan untuk garuk itu tadi ya. Garuk, nanti kita garuk terus sampai ada luka, nanti komplikasinya bisa sampai terjadi sekunder infeksi itu tadi. Ya. Kemudian kalau untuk penyakit-penyakit lain yang juga gejala awalnya di gatal-gatal seperti itu, apakah juga bisa dikatakan dengan penyakit skabies, dok? Belum tentu. Cara membedakannya gimana, dok? Ya itu tadi kita ciri khasnya tadi itu. Kalau mungkin orang awam nggak bisa mungkin nggak bisa langsung periksa aja gitu ya, dokter ya. Jadi yang dari ciri khasnya tadi itu gatalnya terutama pada malam hari, biasanya ada riwayat kontak dengan penderita lain. Seperti misalkan mohon maaf ini ya. Misalkan dari pesantren itu kan biasanya bergerombol, ada temennya yang sakit seperti itu. Kemungkinannya itu bisa mengarah ke infeksi dari skabies ini. Kurangnya menjaga kebersihan ya, dokter, seperti itu. Jadi penularannya juga lumayan ya, dok? Iya, makanya dalam segi pengobatannya kita harus semua. Misalkan ini pasien ini sakitnya dari pondok misalkan, dari pondok itu 10 orang, seharusnya dari 10 orangnya itu diobati semua. Ya. Dokter, langkah apa yang harus dilakukan oleh pasien yang tertular penyakit skabies, dokter? Langkah awal seperti apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau awal-awalnya kita mungkin kalau mengarahnya ke skabies, saran saya mending langsung dibawa ke berobat aja ya mungkin ya. Karena untuk orang awam sendiri sangat susah untuk membedakan tadi itu. Mungkin yang sering disangkanya alergi biasa itu. Alergi biasa. Betul. Nah, itu yang kita belum bisa membedakan ya, dokter ya. Betul. Mana mungkin itu alergi. Kalau langkah awalnya bisa dikasih anti gatal, kayak dikasih bedak yang mengandung salisilik asid, seperti itu boleh. Jadi pemirsa yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga harus bisa jeli membedakan penyakit skabies kudis atau mungkin gatal-gatal pada umumnya. Gatal digigit nyamuk juga gatal ya, dokter ya. Biduran juga termasuk gatal ya, dok. Tapi kalau penyakit yang ini beda ya, dokter ya, penularan. Nah, kemudian apakah penyakit ini juga merupakan penyakit turunan, dok? Oh, enggak ya. Enggak. Penyakit menular bukan turunan. Penyakit menular berbeda dengan penyakit turunan. Betul. Kemudian biasanya dalam pengobatan penyakit skabies itu sendiri, dokter butuh berapa lama waktu dalam penyembuhannya, dok? Kalau dengan penanganan yang tepat dan cepat segera ditangani, mungkin ya nggak memakan waktu yang lama, Mbak Prima. Mungkin 3 hari sudah ada perubahan kalau memang itu penanganannya lebih cepat.
Proses penyembuhannya juga cepat ya dokter. Jadi gini, skabies ini kan sebenarnya penyakit yang bukan penyakit remeh. Nggak bahaya sebenarnya, nggak bahaya. Cuma dalam segi estetikanya yang jelek. Iya, apalagi kalau misalkan perempuan itu. Perempuan ya. Iya. Karena dan bekas dari infeksinya itu kan lama hilangnya. Jadi kesannya, mohon maaf ya, itu estetikanya dipandang nggak enak. Kurang elok ya dokter. Betul, ya. Gitu. Jadi harus ketika seseorang ingin terlihat tetap cantik seperti itu atau tampan, harus bisa menjaga kesehatan ya dok. Betul. Ya, nah kemudian kalau untuk penyakit skabies ini lagi dokter, kita membahas terkait pengobatannya. Itu pengobatan yang seperti apa dokter? Biasanya kita menggunakan seperti krim-krim, seperti sabun ada. Dioleskan. Iya, yang tujuannya untuk membunuh si tungau atau kutu ini. Sama telur-telurnya sekalian itu. Ini kan kutunya emang bertelur gitu. Sama nanti mungkin tambahan obat minum untuk menghilangkan rasa gatalnya itu yang mengganggu. Kalau mungkin ada infeksi tambahan karena garuan tadi sampai luka, sampai bernanah itu yang perlu diwaspadai itu sampai ada terjadi sekunder infeksi, kita harus pemberian antibiotik. Antibiotik juga harus dihabiskan ya dok? Betul. Nah, kalau penyakit tersebut ketika sudah hilang nih dok, gatal-gatal dan lain sebagainya, namun kan masih ada bekasnya ya dok, ketika kata dokter tadi, itu bagaimana dok? Apakah juga termasuk dalam pengobatan untuk menghilangkan bekasnya dokter? Kalau itu mungkin di lainnya mungkin ya, di luar dari pengobatan terapi itu, ya, mungkin bisa ke klinik kecantikan bisa mungkin. Ya. Beda langsung ya dok? Beda. Cuma memang bekasnya memang lama, cenderung lama untuk hilangnya itu. Tapi penyakit itu merantaknya tuh di seluruh badan sama di muka atau bagaimana dok? Bisa mengenai di dimanapun kulit, baik yang kulit terbuka maupun yang tertutup, Mbak. Begitu. Terus kemudian kalau misalnya penyakit ini tidak segera diobati dokter, bahayanya seperti apa? Tadi kan saya bilang ini sebenarnya nggak bahaya. Nggak bahaya banget sebenarnya ya. Cuman kita waspada itu dari komplikasinya itu terjadi sampai infeksi tadi itu. Infeksi itu nanti ada masalah timbul baru. Kalau infeksinya sampai berat bisa sampai panas seperti itu Mbak Prima. Sangat tidak nyaman sekali. Betul. Ya dok dirasakan. Cuma memang kenyataannya kalau yang datang ke klinik kita sudah terjadi komplikasi tadi itu, ada sekunder infeksi sampai keluar nanah, sampai gitu, sampai demam. Itu penanganannya lebih lanjut lagi. Wah. Baik, kita berbicara mengenai pengalaman ini dokter. Dokter Irawan yang sehari-hari praktek di klinik Bakti Pratama Mayang, masih banyakkah dok pasien yang datang dengan gejala tersebut dokter? Masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Berapa persen dok kira-kira? Kalau persen sih kita nggak bisa mengatakan persen Mbak. Cuma kalau kunjungan kita hampir tiap hari itu pasti ada. Pasti ada. Rata-rata usia remaja. Usia remaja yang paling banyak. Apa yang mereka rasakan ketika pertama kali datang ke klinik dokter? Ya, yang itu membedakan itu. Bilangnya disangkanya alergi. Alergi makanan? Betul. Betul. Terus kemudian gimana dokter? Iya. Pernah dokter Irawan menangani pasien dengan gejala penyakit tersebut yang paling akut atau paling parah gitu dokter? Pernah saya, pernah. Ya, gimana pada waktu itu? Sampai mohon maaf ya, di area organ intim, laki-laki sampai infeksi seperti itu karena digaruk terus itu sampai keluar nanah apa. Dengan penanganan yang tepat, ya membaik. Itu apa butuh pemeriksaan secara berkelanjutan, kontinu atau mungkin cukup satu kali melakukan pemeriksaan dok? Kita biasanya kalau sudah kasusnya memang ada infeksi seperti itu, biasanya tetap kontrol untuk evaluasi dari pemberian obatnya itu. Untuk obat-obatnya sendiri, obat-obat seperti apa itu dok yang mereka nanti rasakan dampaknya setelah mengkonsumsi obat tersebut dokter, ketika obat yang diminum maksudnya? Ya, yang terutama kan kita
bikin nyaman dulu. Nah, karena ini kan ciri khasnya memang gatalnya itu, Mbak. Iya. Paling nggak kita ngilangin gatalnya itu, kita untuk kasih krim untuk membunuh kutunya ini, seperti itu. Kalau misalkan ada infeksi, kita tangani infeksinya. Kalau ada nanah, nanahnya kita keluarkan, ya tidak tambah infeksi lagi, seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Dokter Irawan terkait apa itu penyakit skabies atau kudis ya dok, yang cara penularannya juga lumayan sekarang masih banyak atau marak terjadi di kehidupan sosial ya dokter ya. Betul. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali.